Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah warga yang nekat mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang mencapai 27,6 juta orang, didominasi melalui jalur darat. Bagaimana optimalisasi pengetatan jalur di jalur darat, khususnya jalur tikus, agar menekan jumlah pemudik nakal? Kita tanyakan langsung kepada juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Mbak Adita, selamat siang. Selamat siang, Mas Egan. Ya, Mbak Dita, apakah sudah ada datanya dari Kementerian Perhubungan ini jumlah orang yang melakukan mudik sebelum tanggal 6 Mei itu ada datanya tidak, Mbak Dita? Begini, untuk data dari arus penumpang yang telah melakukan perjalanan di masa sebelum pelarangan mudik yang kita sebut sebagai masa pengetatan syarat perjalanan, ini pada dasarnya memang terjadi lonjakan tetapi sangat bervariasi di tiap moda transportasi ya. Kalau untuk di penerbangan ini juga kenaikannya tidak terlalu signifikan, cukup landai. Kemudian juga di kereta api juga kita mendapatkan informasi juga tidak terlalu tinggi. Memang yang cukup tinggi ada di transportasi darat ya, di angkutan jalan. Dan kami juga mendapat laporan dari Jasa Marga, ini juga sudah tercatat lebih dari 150.000 kendaraan yang keluar sampai dengan saat ini. Begitu Mas Egan. Baik, Mbak Dita, hingga sampai saat hari ini masih banyak yang yakin pada saat pemberlakuan larangan mudik akan berlaku pada esok hingga tanggal 17 Mei, mereka akan bisa lolos ke kampung halamannya masing-masing. Karena ada begitu banyak jalur yang mungkin mereka bisa lalui, khususnya jalur tikus. Nah, ini tanggapannya bagaimana Mbak Dita? Ya, begini, kami bersama Kakor Lantas Polri yang nantinya akan melakukan pengawasan di lapangan khususnya untuk transportasi darat, ini sudah melakukan serangkaian rapat koordinasi. Dan tadi pagi juga Pak Dirjen Perhubungan Darat bersama Kakor Lantas juga sudah melepas tim yang akan melakukan penyekatan di lapangan mulai nanti malam pukul 00 waktu Indonesia Barat. Di dalam rakor ini kami sudah memastikan, Mas Egan, bahwa akan dilakukan pengawasan itu sampai ke jalan-jalan tikus tadi ya istilahnya, karena titik penyekatannya ini 2 kali lipat dari tahun lalu. Tahun ini kita bersama Kakor Lantas sudah sepakat akan ada 381 titik penyekatan di Pulau Jawa, yang itu nanti akan diisi oleh para petugas dari kepolisian daerah dan bersama dengan Dishub dan tentunya juga dengan Satgas daerah. Jadi kalau sekarang mungkin memang belum banyak terlihat penyekatan, karena periodenya belum masuk ke sana, Mas Egan. Nah, mulai nanti malam sampai dengan tanggal 17, dipastikan pihak kepolisian bersama unsur terkait akan sudah mulai ada di lapangan dan melakukan penyekatan, serta melakukan screening terhadap syarat-syarat untuk para penumpang yang masih boleh melakukan perjalanan. Begitu Mas Eka. Baik, Mbak Dita, salah satu yang mungkin merasa yakin bahwa akan bisa lolos gitu ketika larangan mudik berlaku karena mereka yakin ada oknum yang mungkin saja bisa bermain pada saat larangan mudik ini berlaku. Nah, ini nanti yang melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum ini supaya kemudian tidak bermain pada saat larangan mudik itu siapa nanti, Mbak Dita? Ya, ketika ada oknum yang kemudian melakukan pelanggaran atau tadi istilahnya bermain, ya tentu ini nanti akan dilakukan utamanya oleh pihak kepolisian. Saya contohkan mungkin oknum di sini salah satunya adalah pelaku travel gelap ya. Jadi ada kendaraan berplat hitam yang kemudian digunakan untuk mengangkut penumpang. Dari berbagai aspek ini sebenarnya sangat merugikan penumpang ya. Yang pertama ini tentu adalah kendaraan yang tidak berizin. Ketika kendaraan tidak berizin untuk angkutan umum, ya itu sudah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Pihak kepolisian sudah siap dengan pasal-pasal untuk menjaring ya. Kemudian yang kedua, dari sisi prokes sudah jelas kalau kendaraan plat hitam untuk penumpang ini prokesnya dari beberapa kali kami melakukan penilangan itu sudah jelas mereka tidak menerapkan protokol itu. Penumpang juga berdesakan dan kadang juga tidak diawasi penggunaan masker dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak ada asuransi buat penumpang. Jadi jika terjadi sesuatu tidak ada jaminan bahwa penumpang itu akan mendapatkan asuransi. Jadi memang dalam hal ini kepada seluruh anggota masyarakat kami sangat menghimbau untuk tidak menggunakan travel-travel gelap seperti ini karena sudah jelas akan dilakukan penindakan. Dan kalau memang nanti ada yang, ya kami juga mendapat laporan nih Mas Egan, di jalan raya kadang-kadang ada yang membantu mencarikan jalan tikus. Ya ini satu hal yang mohon dipertimbangkan lagi karena sudah saya sampaikan tadi, polisi akan menjaga sampai ke daerah-daerah titik-titik yang istilahnya jalan tikus, karena kami belajar dari pengalaman tahun lalu. Pihak kepolisian juga sudah melakukan survei dan sudah menentukan titik-titiknya.
bekerja sama tentunya dengan posko Satgas Covid setempat ya. Karena di daerah ini kan sekarang dalam skema PPKM Mikro juga sudah ada Satgas Covid daerah yang ini akan diaktifasi untuk ikut melakukan pengawasan. Gitu Mas. Baik, Mbak Dita, kalau antisipasi terhadap pemudik motor, nah ini bagaimana? Ya, pemudik motor sebenarnya ini juga akan diberlakukan sama ya, karena di dalam ketentuan pun pemudik motor ini masuk di dalam kendaraan pribadi roda 2. Yang sini juga termasuk kendaraan yang tidak boleh melakukan aktivitas selain non mudik atau selain yang dikecualikan. Jadi kalau memang nanti yang bersangkutan menggunakan kendaraan bermotor, tetapi membawa surat tugas atau surat keterangan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam ketentuan, itu nanti pihak kepolisian akan membolehkan untuk berjalan lagi. Namun bila tidak bisa memenuhi persyaratan itu, ya mohon maaf tentu akan dikembalikan juga Mas, diputarbalikan. Terakhir Mbak Dita, ada berapa banyak orang Mbak yang diantisipasi akan melakukan aktivitas mudik di saat larangan ini berlaku? Iya, kami berdasarkan hasil survei yang sudah kami lakukan, ini angka survei ya Mas Egan, tentu nanti dalam realisasinya kita akan lihat dari waktu ke waktu. Di masa pelarangan mudik ini di 6-17 Mei masih ada sekitar 7% dari anggota masyarakat atau kira-kira sama dengan 18,9 juta yang masih akan melakukan perjalanan mudik. Yang lain sebagian sudah memilih hari di luar masa pelarangan tadi. Nah sekarang kita sudah masuk tanggal 5, besok dimulai peniadaan pelarangan, ya tentu kita akan fokus kepada bagaimana mengendalikan potensi masyarakat yang masih tetap akan melakukan mudik. Dan untuk itu kami sudah meminta para operator, termasuk juga bekerjasama dengan kepolisian, mengetatkan pengawasan pada protokol kesehatan dan screening syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Itu Mas Egan yang kami lakukan. Baik, Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.